Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Para tamu-tamu kita di channel Abah Ali Mafia Sholawat, yang insya Allah semoga kita semua selalu dalam curahan ridho, maghfirah dan inayahnya. Semoga kita selalu dalam ketetapan iman dan Islam sampai ajal menjemput kita. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul Habibuna Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang disyafaati oleh baginda Rasul Habibuna Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, semoga berjalannya waktu, berjalannya umur kita menuju titik finish kontrak kita hidup di dunia, yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh memberikan kita ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran tentang hidup dan kehidupan ini. Terutama dan yang utama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hidup yang sebenarnya, hidup yang abadi, yang diawali dengan justru kematian kita. Kita memasuki gerbang akhirat, yaitu barzah. Setelah itu, setelah barzah selesai, kita akan memasuki alam akhirat yang abadi. Sahabat yang dirahmati Allah SWT jalla jalaluh, semoga cahaya hidayah, cahaya kebaikan selalu masuk dalam relung akal dan hati dan kehidupan kita semuanya. Semoga kita yang masih dalam kubangan kejahatan, keburukan, dosa, maksiat dan khilaf, kesalahan apapun, bisa merubah diri menjadi pribadi yang santun, yang sabar, yang ikhlas, yang baik, yang soleh. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah kita semua yang sudah baik, sudah soleh, sudah santun, semoga kita bisa istiqomah sampai ajal menjemput kita, kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Yang belum baik semoga menjadi baik, yang sudah baik semoga istiqomah dalam kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat, ada sebuah hadis dari sahabat Anas yang sangat luar biasa. Habibuna Muhammad SAW menyatakan, la tu'jabu bi'amali ahadin. Jangan kalian semua heran, jangan terkesima dengan amal-amal seseorang, baik itu amal soleh maupun amal yang buruk. Orang ini buruk, Anda jangan terkesima, jangan heran. Orang ini jahatnya luar biasa, atau sebaliknya orang ini baiknya luar biasa. Rasul perintahkan kita, la tu'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Sehingga kalian semua tahu seperti apa akhirnya dia. Di akhir hayatnya dia kayak apa. Subhanallah. Sahabat yang rahmati Allah SWT jalla jalaluh, dalam hadis lain menurut riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam bersabda juga, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya.
akhirnya bagaimana? Sahabat, makanya dalam sebuah doa kita sering ya Allah, saya mohon agar hidup bisa istiqomah. Ya Allah, kami mohon agar kelak bisa husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon hidup bisa istiqomah. Ya Allah, kami mohon bisa mati husnul khatimah. Sahabat, di akhir hadis dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, orang itu dikehendaki Allah termasuk orang baik di mata Allah menurut Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan, lantas bagaimana? Ista'malahu qabla mautih. Allah menunjukkan orang itu jalan kebaikan, jalan kesolehan sebelum dia meninggal dunia. Sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana cara Allah menunjukkan orang itu? Padahal dia jahat banget, bejat banget, biadab banget. Rasul mengatakan fawaffaqahu li'amalin salih. Allah menunjukkan, menuntun dia ke jalan kesolihan. Tsumma yaqbiduhu alaih. Kemudian dia mati ketika dia mengerjakan kebaikan atau amal soleh itu. Sahabat, dalam hadis yang panjang juga, penggalan hadis ini luar biasa. Ketika ada seseorang dia beramal dengan amal neraka, faya'malu bi'amil ahlin nar, bahkan diawali dengan sumpah, fawallah, demi Allah alladzi la ilaha illa ghairuh, yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian semua, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia beramal dengan amal perbuatan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga karena amalnya begitu baik sampai antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Allah, tinggal satu hasta jarak dia ke surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di sana sudah tertulis bahwa dia ahli neraka. Faya'malu bi'amali ahli nar, kemudian dia berbuat kejahatan, dosa, maksiat, kesalahan dan khilafan. Fayadkhuluha, Allah memasukkannya ke dalam neraka. La ilaha illallah. Kurang satu hasta, sahabat. Atau sebaliknya wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Atau dia berbuat kejahatan, dosa, biadab, sehingga antara dia karena dosanya itu dia dengan neraka tinggal satu hasta. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, di sana sudah tertulis dalam surat takdir, fayamalu bi'amali ahlil jannah, kemudian dia beramal dengan amal perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, Allah masukkan dalam surga itu. Sahabat, mari jangan heran dengan keburukan dan kebaikan seseorang, karena kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Innamal a'malu bil khawatim, semua amal tergantung akhirnya bagaimana.
Ada satu contoh real, orang ini hebat, masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Berarti dia seorang sahabat, karena melihat bertemu Rasulullah dalam keadaan dia beriman. Bahkan pinter Al-Quran, bahkan pernah diutus untuk mengajar ngaji di sebuah kota Yamamah, namanya Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, khalifah pertama ditunjuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, muncul seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Maka dipilihlah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seorang sahabat yang ahli retorika, yang pintar, yang alim, yang kuat, yang hebat, yang dahsyat, yang menguasai segala agama dan dialog. Terpilihlah namanya Ar-Rajjal bin Unfuwah, sahabat pilihannya yang terpilih, diutus untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzab. Tapi apa yang terjadi sahabat? Justru pada akhirnya Rajjal bin Unfuwah justru masuk dalam barisan daripada Musailamah Al-Kadzab, dan dia mati dalam perang Yamamah bersama juga Musailamah Al-Kadzab. Sahabat yang dirahmati Allah SWT Jalla Jalaluh, tidak ada jaminan untuk kita semuanya. Maka selalulah berusaha dan memohon untuk kita agar istiqamah dalam kebaikan kita, agar kita pada akhirnya yang masih buruk, semoga akhirnya bisa husnul khotimah. Sahabat, ada seorang kiai yang agak sedikit kaku melewati segerombolan pemabuk dengan sinis dan nyinyir dan muka yang sangat tidak mengenakan, kayak jijik gitu. Akhirnya seorang pemabuk menghampiri sang kiai. Pak Kiai, jijik dengan kami ya Pak ya, mohon maaf. Saya mau tanya sama Pak Kiai. Ya, kamu ini gerombolan pemabuk, penyakit masyarakat, jahanam, neraka yang buat kalian semua. Ya Pak Yai, saya mau tanya ada dua pertanyaan Pak Yai. Yang pertama, apakah orang yang buruk dan jahat, rusak, bejat seperti kami ini semua ada kemungkinan bisa menjadi baik Pak Kiai? Pak Kiai diam, akhirnya jawab, ya. Kalau bicara soal kemungkinan, iya bisa, mungkin bisa jadi baik. Yang berarti ada kemungkinan jadi baik seperti saya ini Pak Kiai? Ya. Yang kedua Pak Kiai, apakah orang sudah baik seperti Pak Yai, sudah suci, sudah bersih, sudah baik, apakah ada kemungkinan bisa menjadi jahat seperti kami Pak Yai? Bisa menjadi seorang yang jahat, yang buruk Pak Yai? Pak Yai terdiam, dia sambil keluar air mata menangis, dia bilang, iya, yang buruk bisa kemungkinan menjadi baik, yang baik juga kemungkinan bisa menjadi buruk. Mohon maaf wahai anak-anak muda, saya tadi merasa suci, saya mohon maaf. Kemudian berlalulah Pak Kiai ini. Ini sebuah pembelajaran buat kita semuanya, bahwa kita jangan menjadi pribadi yang merasa diri sudah banyak amal, sudah baik, karena kita nggak tahu bil khawatim akhirnya kita seperti apa. Semoga sekali lagi kita tetap punya semangat untuk selalu ingin menjadi baik dan baik terus sampai ajal menyebut kita. Semoga yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik semoga istiqomah dalam kebaikan kita, dan kita semua sama-sama dalam menghadap Allah nanti akhirnya adalah husnul khotimah, happy ending, akhir yang baik. Dan ingat, ketika orang akhirnya baik, maka Allah akan menghapus masa lalunya. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung pada akhirnya. Semoga berkah buat sahabat kita, buat sahabat-sahabat saya semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah, ampunan, istiqomah, dan akhirnya bisa husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.